Salam jumpa saudara-saudara dan salam pemenang. Salam pemenang. Ngomong-ngomong mengenai pemenang, di sebelah saya ini sudah ada seorang pemenang katanya. Namanya Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Halo. Selamat datang. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Wah, untuk luar ngobrol biasa. sama profesor yang hebat ini. Terima kasih, nomor sepatu udah Pak. Multi-talenta. Mbak Santi ini adalah seorang dosen, betul ya? Betul. Di mana? Di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Banyak orang nanya, ini kita podcast tapi kenapa belakangnya gambar itu orang terjun payung gitu? Kenapa tuh? Nah, saya boleh cerita dikit ya. Iya. Itu pengalaman saya waktu saya masih mahasiswa. Oke. Tiba-tiba saya diajak untuk ikut terjun payung. Oke. Saya nggak tahu apa itu terjun payung. Saya masuk aja ke situ. Iya. Buta tuli, nggak ngerti apa-apa. Dan saya merasa saya berani. Oh, oke. Nah, Apa yang membuat berani? Saya sampai sekarang takut ketinggian. tadinya aku pikir aku berani ya. Iya. Tapi begitu kita latihan, berguguran tuh teman-teman yang ikut seleksi. Padahal latihannya kayak di ruangan gitu, Mas. Oke. Oh, jadi belum benar-benar terjun? Belum, nggak ada. Itu yang namanya wind tunnel, tau kan wind tunnel? Iya. Nggak ada tuh dulu tuh. Jadi kita di ruangan, kita berdiri. Nanti kalau coachnya bilang go, kita harus loncat. Itu baru begitu aja teman-teman banyak yang nangis. Jadi nggak jadi ikut. Oh gitu. Pindah kegiatan. Berhenti. Pokoknya tinggal tersisa saya berdua sama yang namanya Tini, sahabat saya. Oh, dua-duanya berani untuk terjun payung. Berani. Kalau dia mending, dia kayak inilah, kayak apa ya? Nggak kewanitaan. Dia tomboy. Kalau saya tampilan tidak tomboy, tapi kelakuannya tomboy. Oke, itu yang paling penting. Nah, ngomong-ngomong mengenai keberanian. Wah, kita hari ini mau bicara mengenai bravery gitu ya. Kan memang banyak orang yang katanya punya banyak ketakutan dalam hidupnya. Betul. Takut gagal, takut dimarahin orang gitu kan, takut melangkah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu kok khawatir selalu? Mengambil risiko, terutama kan ngambil risiko tuh mau terjun. Oh betul, itu mengambil risiko, dan itu pun saya tadinya nggak punya tuh kemampuan itu. Iya. Nah, apa yang saya lawan di awal itu adalah kepercayaan diri sebetulnya. Oke. Gimana saya membangkitkan kepercayaan diri itu? Waktu itu saya tidak tahu yang namanya payung, tidak tahu yang namanya alat-alat yang saya harus pakai, itu saya nggak tahu. Kuncinya adalah apa? Jadi pada saat kita mau membangkitkan keberanian kita, kita harus mempelajari betul ya apa itu barang yang mau kita pakai, ya alat itu apa, itu saya nggak kenal sama sekali, Mas, betul. Dan pada saat itu payung yang kita pakai masih yang round, masih bulat. Kalau sekarang kan udah square dan mudah dikendalikan. Itu belum. Yang ngajak itu saudara saya. Udah deh ikut aja, pasti bisa. Pasti gitu. bisa. Bukannya zaman dulu zaman payung fantasi. Aduh, kebetulan aku gak begitu suka tuh payung fantasi itu. Sukanya malah payung itu. Jadi itu pertama gimana sih diajak? Pertama ya saya udah latihan ground ya. Iya, di bawah. Lalu langsung naik. Pesawat. Wow. Lalu disitulah kita diharuskan untuk berani mengambil keputusan keluar dari pesawat. Ada yang gak berani? Kalau yang nggak berani, kalau tentara-tentara itu kan didorong. Nah, kalau kita nggak, karena kita free fall kan. Kalau free fall kita nggak ada alat yang mengkait di pesawat. Waktu itu sendirian langsung atau tandem dulu? Sendiri langsung. Waduh. Langsung. Dan mendaratnya bisa di mana aja karena kita nggak tahu bagaimana harus mengendalikannya. Gitu ya. Jadi yang membuat saya harus berani itu adalah bagaimana saya mengenali dulu itu yang tadi yang eksternalnya ya, yang internalnya. Saya coba nih, saya mempelajari betul apa saya ini benar orang-orang yang berani atau hanya karena pengen dikenal. Karena pada saat itu perempuan penerjun itu baru dikit. Oke, tampil beda biar kelihatan. Jadi ya memang jadi otomatis ketahuan karena memang jarang sekali perempuan. Kan? Nah, saya banyak sekali ketemu orang itu yang ditawari banyak hal yang menurut saya itu peluang bagi hidupnya, tapi dia nggak berani. Ayo coba bisnis ini dong. Ayo coba jadi anggota DPR. Ayo coba buka usaha baru. Terus mikirnya lama, takut kah. Akhirnya nggak ngapa-ngapain itu. Padahal sebenarnya dalam hati kecilnya dia pengen banget ya. Kalau gitu tuh gimana tuh? Kalau menurut saya ya, itu nomor satu adalah kepercayaan
Harus percaya diri. Harus percaya diri. Bahwa kita adalah pemenang dari awal. Nah, itu. Kalau ya. kita nggak percaya diri, apapun nggak akan pernah jadi apa-apa. Ada nggak cara melatih kepercayaan diri? Kan dulu kan orang bilang binderan gitu ya. Gimana cara melatih kepercayaan diri itu? Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Saya mencoba dulu, walaupun nanti teori ada ya. Saya mencoba introspeksi. Oke. Apa positif poin saya, apa negatif poin saya, sehingga saya tahu saya berani mengambil langkah itu atau enggak. Iya. Kalau saya tidak punya kemampuan itu, maka saya pasti akan tidak berani. Oke. Saya jadi ingat dulu saya juga takut sekali ngomong di depan publik. Sama itu saya juga. Terus guru saya kasih nasihat waktu itu. Gini aja kok. Kalau kamu ngomong di depan publik, anggap aja semua yang nonton tuh monyet-monyet gitu. Benar. Terus kalau susah gimana? Ya kalau susah anggap aja kamu yang monyet gitu katanya. Habis itu saya biasa. Sama itu gitu juga pengalaman saya waktu dulu saya boleh cerita dikit aja. Saya itu mahasiswa, barangkali teman-teman juga tahu, paling bandel. Boleh tanya Bu Indu, tanya Bu Ati. Itu semua yang nonton ini biasanya bandel-bandel. Saya paling bandel dan saya tahu bahwa saya adalah orang yang paling sering berontak sama dosen. Jadi waktu saya disuruh menjadi dosen, itu saya dak-dikduknya baru ngerasain. Baru nih, saya berani, wah ini hukum karma nih. Gitu. Oke. Saya paling sering dihukum sama dosen. Berarti waktu di SMA dulu Sama. dilempar kapur, berdiri, zaman dulu kan gitu betahu saya. Iya benar. Ya paling sering bolos lah. Bolos tuh waktu itu bahasa bolosnya apa bahasa anak-anak zaman Mbak? Kabur. Zaman saya madol tuh zaman saya tuh. Itu masih lebih muda kan? Lebih muda, iya. Bukannya saya yang lebih muda. Namanya juga manggil Mbak. Ya saudara-saudara, untuk mengikuti podcast ini saya khusus kemarin semir rambut ya, biar nggak dianggap sama dengan tamu saya begitu ya. Padahal lebih tua loh. Satu lagi nih Mbak, jadi tadi betul teman-teman kita harus itu kepercayaan diri. Itu yang paling dan kepercayaan diri itu kan ada yang bilang gini, kalau takut ular ya pegang aja ular katanya. Hadapi yang ditakuti itu. Kalau takut sama sesuatu ya justru dihadapi. Nanti lama-lama kayaknya akan terbiasa juga begitu. Nah pertanyaannya sekarang, kan mereka takut tuh sebenarnya ada yang nanya gini, takut tuh sebenarnya masalah fisik atau mental sih? Dua-duanya. Takut jatuh, takut takut dimarahin, takut kecewa. Nah itu kan juga. Nah sama, takut itu akan membuat orang itu tidak akan berbuat apa-apa pada akhirnya. Kecuali kita mengenali sebetulnya, ya itu yang tadi saya bilang, apa yang saya bisa, apa yang saya enggak, itu terutama. Ya. Baru kita berani mengambil sesuatu langkah tertentu karena sesuai dengan apa yang saya pikir saya bisa. Walaupun belum tentu bisa. Tapi keyakinan bahwa saya bisa itu yang akan membuat saya maju. Saya pasti bisa. Nah, itu. Jadi bukan monyet aja. Ya. Saya dulu saya juga paling takut deketin cewek waktu SMP SMA, ya. Terus om saya bilang begini katanya, udah kalau ada cewek cakep kamu suka, kamu dateng nih ceweknya, kamu kok cantik, aku suka kamu, paling jelek digampar katanya gitu kan. Tapi kalau dia bilang terima kasih lah kan jadi bagus tuh gitu. Jadi mikirin yang paling jelek apa sih? Kalau yang paling jelek udah bisa diterima, kenapa harus harus takut gitu ya? Katanya orang yang berhasil tuh justru orang yang berani mengatasi ketakutannya. Satu boleh saya tambah? Boleh tambah 7 juga boleh. Jadi waktu itu barangkali ada ini karena ibu dosen juga, saya pernah ujian semester bukan ujian tengah semester tuh apa sih dulu, yang zaman saya oleh dosen saya namanya Pater Brouwer, Pak Marat dan Pak Nimpuno. Saya merasa bisa dan dosen juga ngelihat saya bisa. Tapi ada satu dosen yang kemudian bilang menggagalkan saya untuk tidak lulus. Gitu. Lalu apa kata dia? Kamu tahu kenapa kamu nggak lulus? Saya marah dong. Saya bisa tadi. Apa kata dia? Kamu harus belajar dari kegagalan. Baru kamu akan bisa berhasil lebih baik. Kalau kamu tidak pernah merasa gagal. Luar biasa. Itu yang belajar dari kegagalan. Itulah quote kita hari ini teman-teman sekalian. Jangan takut gagal. Tidak peduli, tidak penting berapa kali gagal. Yang penting berapa kali berani bangun dari kegagalan. Betul. Luar biasa. Itu namanya mental. Waduh, tos Anda. Kadang-kadang tante, kadang-kadang mbak, saya bingung sendiri.
Beliau ini senior saya. Bukan senior lagi. Super senior. Cocok jadi cucu saya. Wah, jadi saudara-saudara sekalian, tidak usah takut dengan kegagalan, ya. Betul. Karena dari kegagalan itulah akan timbul keberanian. Wah, jadi para saudara-saudara sekalian yang baru diputusin 3-4 kali cewek mah biasa. Iya. Baru yang ke-9 Anda dapat nanti. Dan itu semua pasti indah pada waktunya. Mbak Santi, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sama-sama. Ya, teman-teman masih akan ada banyak sekali sesi bersama Mbak Santi. Setelah Anda dengar tadi, nanti tuliskan di YouTube-nya ya, punya pertanyaan apa. Nanti saya dan Mbak Santi akan kembali lagi menjawab pertanyaan Anda yang ada di YouTube. Yang penting jangan takut untuk bertanya, itu bagian dari keberanian tuh. Iya, jangan takut karena kita tidak melihat muka Anda, kami hanya melihat alamat email Anda di YouTube itu. Betul kan ya? Oke. Thank you. Salam pemenang Anda. Bye-bye.